Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Ayu dengan NIM 21650203. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya, manfaat SIG dan juga data spasial dan data non-spasial. Baik, masuk yang pertama pada manfaat SIG atau Sistem Informasi Geografis. Jadi manfaat yang pertama itu ada inventarisasi sumber daya alam. SIG ini dia bermanfaat untuk mengetahui persebaran sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, besi, emas, dan barang tambang lainnya. Mengetahui kawasan yang kritis dan kawasan mana yang berpotensial. Mengetahui kawasan perkebunan maupun pertanian, mengetahui adanya perubahan penggunaan lahan. Pemantauan daerah pasang surut untuk mengembangkan lokasi perkebunan, pertanian, atau kepentingan lainnya. Juga pemetaan kesuburan lahan pertanian dan juga perkebunan. Selanjutnya masuk pada manfaat yang kedua yaitu perencanaan pembangunan. SIG juga bermanfaat pada perencanaan pembangunan. Dia ini menganalisis hasil peta-peta tematik yang bisa dimanfaat untuk perencanaan pembangunan. Dengan data-data ini, kita bisa mengetahui kemampuan suatu lahan. Misalnya, perencanaan tata guna lahan, perencanaan pembangunan terminal atau bandara, peta kepadatan penduduk atau peta harga tanah. Oke, yang ketiga manfaatnya itu di bidang perencanaan ruang. Sistem informasi geografis atau yang disingkat dengan SIG juga bermanfaat dalam perencanaan tata ruang. Selain itu, SIG juga bisa digunakan untuk mengetahui persebaran lahan, persebaran penduduk, pengembangan permukiman penduduk, sekolah, kawasan industri, rumah sakit, dan sebagainya. Selanjutnya, perencanaan transportasi. Bukan hanya bermanfaat dalam tata ruang dan pembangunan, SIG juga bermanfaat dalam bidang transportasi, seperti inventarisasi jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan jalan, analisis kawasan kecelakaan dan kemacetan, atau kesesuaian rute yang biasa dijadikan rute alternatif. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya yaitu ada pada mitigasi bencana. Dalam bencana, SIG ini dia bisa bermanfaat untuk menentukan wilayah atau daerah yang diprioritaskan dalam penanggulangan bencana. Data hasil dari SIG juga bisa dipakai untuk menentukan suatu lokasi tempat evakuasi, mengidentifikasi sumber-sumber bencana, mengidentifikasi luas area bencana, dan juga sebagainya. Oke, selanjutnya masuk pada data spasial dan data non-spasial. Jadi ini diambil dari artikel Proceeding National Opticom. Data spasial dan non-spasial ini merupakan data yang digunakan dalam sistem informasi geografis, di mana data spasial ini merupakan data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang atau lokasi tempat-tempat di permukaan bumi, serta data non-spasial ini adalah data yang memberikan penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Selanjutnya masuk pada format data spasial. Jadi format data spasial itu dibagi menjadi dua. Itu yang pertama data vektor. Data vektor sendiri merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam sebuah kumpulan garis area, daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes merupakan titik yang perpotongan antara dua garis. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya ada data raster. Data raster atau biasa disebut dengan cell grid merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster ini, suatu objek geografis direpresentasikan sebagai suatu struktur cell grid yang disebut dengan pixel element. Pada data raster, resolusi definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili pada pixel dan citra. Oke, selanjutnya masuk pada sumber data spasial. Jadi di sini yang pertama ada peta analog. Peta analog ini antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya, yaitu peta yang dibuat dalam bentuk cetak. Selanjutnya ada data sistem penginderaan jauh. Data penginderaan jauh ini antara lain citra satelit, foto udara, dan sebagainya, yang merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya berkala dan mencakup area tertentu. Selanjutnya ada data hasil pengukuran di lapangan. Data pengukuran di lapangan ini yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan yang tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusaha hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya data GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan perkembangannya teknologi. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.